Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, kemudian teman-teman. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mohon izin saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu Rijal Afhal, Hadi Muhammad, Denny Setia Nugraha, dan Gelar Pandu, akan menyampaikan mengenai titrasi asam basa. Definisi dari titrasi yaitu merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu reaktan. Menurut Raymond Cheng, reaksi kimia yang digunakan sebagai dasar titrasi adalah: yang pertama, reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa kuat; yang kedua, reaksi yang melibatkan asam lemah dengan basa kuat; dan yang terakhir yaitu yang ketiga, reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa lemah. Tujuan dari titrasi yaitu untuk menentukan secara kuantitatif suatu zat dalam larutan dengan zat atau larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui melalui reaksi secara bertahap hingga mencapai titik stoikiometri. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep titrasi asam basa. Yang pertama yaitu prinsip titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Yang kedua yaitu titrasi asidimetri. Asidimetri merupakan suatu metode pengukuran kadar kebasaan suatu zat dengan menggunakan larutan asam dengan standar. Kemudian yang ketiga yaitu titrasi alkalimetri. Alkalimetri merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Yang keempat yaitu grafik titrasi asam basa. Grafik titrasi asam basa menggambarkan alur pH terhadap volume asam atau basa yang ditambahkan pada saat titrasi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal sudah memberikan kesempatan saya untuk presentasi. Saya Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip titrasi asam basa, di mana satu itu ada istilah larutan standar. Larutan standar itu adalah larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya dalam titrasi larutan standar yang disebut dengan titran. Kemudian ada indikator. Indikator adalah suatu asam atau basa organik lemah yang menunjukkan warna berbeda antara bentuk molekular dan bentuk terinisiasinya. Perubahan warna ini dipengaruhi oleh pH. Maka untuk penambahan indikator diusahakan sedikit mungkin, dan umumnya itu sekitar 2 atau 3 tetes untuk memperoleh ketepatan hasil titrasi. Maka untuk mencapai titrasi tersebut dengan baik dengan titik ekuivalen. Kemudian ketiga ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana reaksi penetralan tepat tercapai sehingga titrasi harus dihentikan. Kemudian selanjutnya ada titrasi asidimetri. Asidimetri itu adalah suatu pengukuran kadar kebasaan suatu zat dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Standar asam itu digunakan biasanya ada asam klorida atau HCl, kemudian asam sulfat H2SO4. Kedua asam tersebut umumnya dalam keadaan pekat. Asam klorida pekat konsentrasinya itu berkisar 10,5 sampai 12 molar. Sedangkan asam sulfat mempunyai konsentrasi 18 molar. Asam klorida
itu sering digunakan sebagai standar dibandingkan dengan asam sulfat karena mudah larut dalam air. Sedangkan kelemahannya dalam penggunaan asam sulfat itu dapat membentuk garam sehingga sukar larut seperti halnya barium sulfat. Kemudian titrasi alkalimetri. Alkalimetri itu adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Basa digunakan itu natrium hidroksida. Sebelum digunakan, larutan NaOH itu harus distandarisasi terlebih dahulu dengan asam oksalat, hidroksida dari natrium, kalium, dan barium umumnya digunakan dalam larutan standar alkalis. Ketiganya itu merupakan basa kuat yang sangat mudah larut dalam air. Pembuatan larutan standar alkalis dari amonium hidroksida tidak dibenarkan karena bersifat gas amonia atau beracun. Kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik titrasi asam basa. Grafik titrasi ini menggambarkan aluran pH terhadap volume asam atau basa dan ditambahkan pada saat titrasi. Pada grafik ini dapat dilihat titik ekuivalen dari reaksi asam basa yang dititrasi. Berikut ada contoh pembuatan grafik titrasi asam kuat dengan basa kuat dan asam lemah dengan basa kuat. Dalam percobaan ini titrasi 25 mili HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar dan 25 mili CH3COOH 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar. Setiap perubahan pH volume NaOH yang ditambahkan. Nah, di sini ada grafik ya. Grafik yang sebelah kiri pada volume NaOH 0,1 molar itu terlihat ada garis lurus, itu menunjukkan titik ekuivalennya. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan ada volume NaOH juga 0,1 molar, ada garis lurus juga sama, itu merupakan titik ekuivalennya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Alhan, nomor induk 10318023. Setelah tadi kita bersama menyimak tentang teori titrasi asam basa, berikutnya kita langsung menuju ke praktikum titrasi asam basa tersebut. Mari kita lihat. Pertama-tama kita masukkan larutan NaOH ke dalam buret sampai tanda batas. Tanda batas ya. Lalu masukkan larutan asam oksalat ke dalam pipet 10 ml. Sampai tanda batas ya. Masukkan larutan asam oksalat ke dalam galon Mayer.
lupa tetesi dengan larutan PP 2 tetes. Kemudian kita titrasi. Nah, ini perubahan warna yang terjadi, warna berubah menjadi warna pink muda ya, dengan larutan NaOH sekitar 13,5. Lalu kita catat untuk percobaan yang pertama. Lalu pada percobaan yang kedua kita tambahkan NaOH ke dalam buret sampai 50 ml lagi. Setelah 50 ml kita ulangi percobaan seperti yang tadi. Masukkan larutan asam oksalat ke dalam pipet 10 ml. Lalu masukkan ke dalam buret. Masukkan ke dalam elemen kosong. Jangan lupa tetesi dengan larutan PP 2 tetes. Kita titrasi lagi sampai larutan berubah menjadi warna pink. Nah, ini larutan menjadi warna pink mudanya. Ini. Lalu lakukan percobaan berikutnya sehingga terbentuk 3 sampel. Untuk percobaan yang ketiga, kita masukkan lagi larutan NaOH ke dalam buret hingga 50 ml. Setelah itu, kita masukkan larutan asam oksalat ke dalam elemen sebanyak 10 ml. Tetesi dengan larutan PP sebanyak 2 tetes. Lakukan titrasi hingga warna berubah menjadi warna pink muda. Lalu terbentuk warna pink muda lagi seperti yang tadi.
Lalu pada percobaan alkalimetri yang kedua, yakni penentuan kadar asam asetat pada cuka, kita gunakan sampelnya CH3COOH atau asam cuka, lalu NaOH dan larutan PP. Caranya, kita masukkan NaOH ke dalam buret sebanyak 50 ml. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tetesi dengan larutan PP sebanyak 2 tetes. Lalu kita titrasi. Ini yang percobaan pertama. Berikut percobaan alkalimetri tentang penentuan kadar asam asetat pada cuka dengan sampelnya larutan CH3COOH atau asam cuka, lalu larutan PP dan NaOH. Untuk sampel yang pertama digunakan NaOH sekitar 7,8 mili. Untuk larutan yang kedua digunakan NaOH sekitar 7,1 mili dan larutan ketiga juga sama 7,1 mili. Kita bersama-sama sudah melihat praktikum titrasi asam basa. Dapat kita lihat di praktikum tadi, alat yang digunakan yaitu ada buret 50 ml, statif dan rem, kemudian ada juga Erlenmeyer, pipet dan lain-lain. Sedangkan bahan yang digunakan ada larutan asam oksalat H2C2O4, larutan asam asetat CH3COOH, larutan NaOH dan indikator PP fenolphthalein. Tur pertama, langkah kerjanya yaitu untuk menstandarisasi larutan NaOH. Percobaan pertama tadi dilakukan standarisasi larutan titran NaOH oleh larutan baku primer asam oksalat H2C2O4. Apa larutan titran NaOH tadi harus distandarisasi? Hal ini untuk membantu kita untuk meningkatkan validitas hasil titrasi alkalimetri. Mengingat reagen titran yang digunakan yaitu NaOH memiliki stabilitas yang rendah sehingga rentan untuk rusak dan berubah pada saat penyimpanan. Kemudian pada percobaan kedua tadi dilakukan titrasi alkalimetri. Dalam hal ini mencari konsentrasi asam lemak CH3COOH dengan menggunakan basa kuat NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya dari hasil percobaan 1. Dari hasil praktikum yang kita saksikan tadi diperoleh pada saat standarisasi larutan NaOH, volume yang diperlukan pada percobaan 1 sebanyak 13,5 ml. Kemudian pada percobaan 2 sebanyak 13,2 ml. Sedangkan pada percobaan 3 sebanyak 13,1 ml. Juga pada penentuan kadar asam asetat CH3COOH
Volume OH yang diperlukan pada percobaan 1 sebanyak 7,8 ml. Volume yang diperlukan pada percobaan 2 sebanyak 7,1 ml. Sedangkan pada percobaan 3 OH yang diperlukan ada 7,1 ml. Pada praktikum tadi dilaksanakan metode titrasi asam basa. Metode titrasi asam basa tadi untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan larutan baku yang sudah ditentukan konsentrasinya atau tadi larutan standar. Penentuan larutan standar itu dilakukan dengan cara meneteskan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya ke dalam sejumlah larutan asam yang belum diketahui konsentrasinya, dan berlaku juga sebaliknya. Tetesan ini dilakukan perlahan-lahan sedikit satu tetes sampai larutan asam dan basa itu habis bereaksi. Titrasi biasanya dilakukan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses reaksi titrasi tersebut. Contohnya, bila melibatkan reaksi asam basa, maka disebut sebagai titrasi asam basa. Kemudian titrasi redoks untuk titrasi yang melibatkan reaksi redoksi oksidasi. Kemudian titrasi konveksometri untuk titrasi yang melibatkan pembentukan reaksi kompleks. Bukan kadar konsentrasinya disebut titran dan biasanya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Sedangkan zat yang sudah diketahui konsentrasinya dinamakan titer dan biasanya dimasukkan ke dalam buret. Hal penting yang harus diperhatikan pada titrasi adalah pemilihan indikator. Indikator akan bekerja ketika proses titrasi telah mencapai titik ekivalen, sehingga penambahan titran selanjutnya tidak akan bereaksi dengan larutan analit, melainkan bereaksi dengan indikator untuk menghasilkan perubahan warna. Dalam titrasi alkalimetri, kita menggunakan larutan standar bersifat basa, sehingga setelah mencapai titik ekivalen, maka basa yang diteteskan dalam larutan tidak akan bereaksi dengan larutan analit, karena hal itu akan menyebabkan larutan sampel menjadi basa. Pilihan indikator dapat menggunakan acuan tersebut. Jika larutan bersifat basa, maka kita pilih indikator yang trayek pH-nya bersifat basa. Dipilih indikator PP phenolphthalein yang paling umum digunakan dalam titrasi alkalimetri. Indikator PP memiliki trayek pH 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna bening menjadi merah muda. Ketika mencapai titik ekivalen, maka basa yang berlebih akan terdapat dalam larutan dan menyebabkan pH larutan semakin tinggi. Akibatnya, indikator PP akan bereaksi dengan indikasinya, yaitu terjadi perubahan warna dari awan yang bening menjadi merah muda. Bahwa titran yang kita tambahkan telah berlebih, sehingga titik akhir titrasi telah tercapai. Titik akhir titrasi adalah suatu saat di mana titrasi harus dihentikan, tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Kesimpulan dari praktikum titrasi asam basa ini adalah bahwa titrasi asam basa adalah titrasi yang berdasarkan reaksi penetralan asam dan basa. Sedangkan untuk melihat titik akhir titrasi adalah pH saat indikator berubah warna. Demikian laporan praktikum titrasi asam basa kami, nama Denis Nugraha, Hadi Muhammad, gelar Pandu dan Rizal Apal. Mohon pamit, terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.